Salam saudara-saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang masih memberkati kami. Berikan kami kesehatan hingga hari ini. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami terima, kami mengerti, dan kami mau melakukannya. Sehingga firman-Mu mengubahkan hidup kami menjadi lebih taat dan setia kepadamu, dan firman meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itulah firman Tuhan untuk renungan kita pagi ini, saudara-saudaraku. Stop kekhawatiran dan gantikan dengan kepercayaan. Inilah tema firman Tuhan hari ini. Stop kekhawatiran dan gantikan dengan kepercayaan. Itulah yang sering kita dengar. Ya, itulah yang harus kita kerjakan untuk menghentikan laju kekhawatiran dalam hidup kita. Khususnya dalam masa-masa pandemik seperti yang sedang kita hadapi hingga saat ini. Stop kekhawatiran dan gantikan dengan kepercayaan. Itulah yang harus kita lakukan. Apapun situasimu saat ini, saudaraku, engkau harus berani mengintervensi hatimu dan mengintervensi pikiranmu untuk menggantikan kekhawatiran dengan kepercayaan. Hal ini bisa kita mulai pada pagi hari ini, saudara-saudaraku. Rasul Paulus dalam surat Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini merupakan nasihat-nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, termasuk kepada saya dan saudara-saudara. Nasihat tersebut tampaknya klise dan aneh. Tapi memang ya begitulah cara Allah. Unik, tapi manjur bagi yang mau menuruti dan melakukannya. Unik tapi manjur. Manjur bagi orang yang mau menuruti dan melakukannya. Mari kita perhatikan satu demi satu, saudara-saudara. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Orang khawatir kok disuruh bersukacita? Apa bisa? Nah, disinilah orang sering salah paham, saudara-saudaraku. Rasul Paulus di sini tidak menyuruh kita bersukacita dalam kekhawatiran. Tetapi yang Rasul Paulus katakan, bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Ada pengharapan. Walaupun kita sedang khawatir, namun ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi walaupun ada 1001 alasan untuk khawatir, maka buatlah 2002 alasan untuk berharap. Artinya buatlah pengharapanmu itu makin nyata, bukan gelap pikiranmu yang malah menjadi-jadi. Itulah artinya bersukacita dalam pengharapan. Lalu yang kedua, sabar dalam kesesakan. Seandainya pertolongan Tuhan tak kunjung datang dan kekhawatiran malah berubah menjadi kesesakan, maka berjuanglah untuk bertahan, saudara-saudaraku. Sabar dalam kesesakan adalah kualitas tertinggi dari karakter anak-anak atau pelayan-pelayan Allah. Lagu When We Walk With The Lord karya Daniel B. Towner dan John, kalau di dalam nyanyian rohani metodis itu tertuang di dalam nomor 197 dan juga ada dalam Kidung Jemaat. Ini merupakan lagu yang sangat indah dan terus dinyanyikan di gereja-gereja karena nilai kebenaran yang ada di dalam syair-syairnya. Judulnya Kalau Serta Tuhan. When We Walk With The Lord.
Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, terang firman-Nya bercahayalah. Kalau kita patuh, Tuhan serta selalu, asal kita harap dan turut. Harap turut, hanya satu jalan, bergemar akan Yesus, berharap dan turut. Harap dan turut. Ketika kita berharap, kita juga harus taat. Kita harus turut kepada kehendak-Nya. Itulah yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudaraku, yang ketiga, bertekun dalam doa. Doa adalah olah batin yang paling tepat untuk mengatasi kekhawatiran dan menghadirkan pertolongan Tuhan. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Yakobus 5 ayat 13. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa itu memungkinkan intervensi Allah terjadi. Saat kita mengangkat tangan, saat itulah Allah akan turun tangan. Inilah yang dinyatakan Tuhan. Dan inilah yang diajarkan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada kita. Saat kita angkat tangan, mengangkat tangan kita kepada Allah, maka Tuhan juga akan turun tangan, menolong kita. Nah, saudara-saudaraku, itulah 3 cara yang paling jitu untuk mengatasi jebakan kekhawatiran. Yaitu yang pertama tadi, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mau melakukan firman. Sehingga apapun kekhawatiran yang kami rasakan hari ini, kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Sabar dalam kesesakan. Dan kami bertekun dalam doa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.